Faktor yang bisa membuat murai batu kita ketika habis mabung kok performanya itu menjadi menurun adalah kegagalan mabung atau ketidaktuntasan atau macet mabung ya. Apa macet mabung itu? Macet mabung itu adalah ketika burung ini sudah waktunya atau sudah masa perontokan bulu, tiba-tiba burung ini berhenti tidak rontok. Padahal burung ini ada beberapa bulu yang notabene itu bulu tua, harusnya kan dirontokkan semua nih. Nah, ini kenapa kok burung murai batu ini tidak dirontokkan mulai batunya atau tidak dirontokkan bulunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, di video kali ini saya ingin menanggapi pertanyaan dari saudara kita sob ya. Dengan bunyi pertanyaannya, oh murai batu saya habis mabung kok performanya lebih menurun daripada sebelum mabung. Apakah burung murai batu saya ada masalah saat mabung ataukah ada salah perawatan pasca mabung? Semoga dijawab. Baik sob, terima kasih sudah menulis di kolom komentar. Baik sob, ngomong-ngomong tentang performa murai batu sob ya, memang secara umum garis besarnya ketika burung murai batu ini sebelum mabung harusnya tampilnya itu lebih bagus burung ini setelah mabung. Jadi secara umum burung yang sudah bertambah usia ya, atau burung ini yang sudah mulai tambah mapan, ini juga akan semakin mapan juga mentalnya, pembawaan lagunya juga semakin tandes. Burung ini untuk kesiapan dalam artian faktornya, terus burung ini untuk masalah pengalaman dalam performa di lapangan juga harusnya lebih bagus. Tapi kenapa kok ketika burung ini setelah mabung kok malah menurun? Nah, ini harus kita cari tahu sob. Ada beberapa faktor sob yang bisa mempengaruhi burung murai batu seperti ini. Di antaranya satu, ini adalah faktor krusial yang harus kita pahami dan harus kita jaga. Harus kita pastikan burung ini melakukan mabung ini secara tuntas. Nah, faktor yang bisa membuat murai batu kita ketika habis mabung kok performanya itu menjadi menurun adalah kegagalan mabung atau ketidaktuntasan atau macet mabung ya. Apa macet mabung itu? Macet mabung itu adalah ketika burung ini sudah waktunya atau sudah masa perontokan bulu, tiba-tiba burung ini berhenti tidak rontok. Padahal burung ini ada beberapa bulu yang notabene itu bulu tua, harusnya kan dirontokkan semua nih. Nah, ini kenapa kok burung murai batu ini tidak dirontokkan mulai batunya atau tidak dirontokkan bulunya? Nah, ini adalah faktor krusial yang bikin murai batu nyenengan. Mungkin ini masalahnya, yaitu tidak tuntas saat mabung. Nah, ini hal sepele saya ya, tapi ini akan mempengaruhi di performa murai batu kita selama 1 tahun ke depan. Maka dari itu, merawat murai batu saat mabung itu ya memang butuh kita cek saja, kita lakukan pengamatan saja, meskipun harinya itu full kerodong. Ya fungsinya itu tadi, kita itu tahu, oh burung ini sudah aman nih, sudah rontok semua rata-rata bulunya, tinggal aja bulu kecil-kecil. Nah, ini kita bisa mantau di situ perkembangannya. Kalau kita jarang mantau, dalam artian dalam 1 minggu sekali kita nggak pernah lihat bahwasanya burung ini apakah rontok semuanya, ya syukur-syukurlah kalau nggak pernah kita pantau, hanya kita kasih makan burung ini ternyata rontok semua. Nah, kalau misalkan burung ini ada gagal rontok semua, ini kan nanti kita yang capek. Karena jika kita melihat burung murai batu kita ini ada gagal mabung, kita bisa mengupayakan kan bahwasanya gimana caranya harusnya burung ini bisa mabung tuntas, seperti itu sahabat. Ngomong-ngomong tentang faktor yang menyebabkan burung murai batu kita itu tidak tuntas dalam mabung, yang pertama itu bisa terjadi dikarenakan faktor lingkungan sob ya. Faktor lingkungan
yang membuat murai batu kita itu tidak nyaman. Ketika murai batu ini tidak nyaman, maka yang terjadi adalah stres. Dan jika burung ini stres, maka bisa terjadi burung ini stop untuk melakukan perontokan bulu tersebut. Yang kedua adalah faktor pemberian extra fooding yang kurang tepat. Yang ketiga adalah ketika masa mabung, burung ini dilakukan penjemuran. Ngomong-ngomong, kita ulas ya satu persatu. Kenapa pemberian murai batu dari EF itu bisa mengakibatkan burung ini gagal mabung? Karena gini sob, notabene burung murai batu yang proses mabung ini, burung ini membutuhkan energi yang cukup banyak ya, membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Tapi kalau dari kita sebagai pemilik, kita malah memberikan 0 EF. Nah, ketika kita memberikan 0 EF, maka dari mana burung murai batu kita ini mendapatkan energi? Dari mana burung murai batu kita ini mendapatkan tenaga? Bahwasanya pada waktu mabung yang dibutuhkan untuk energi atau yang dibutuhkan tenaga itu kan cukup banyak. Nah, ini akan mempengaruhi di masa mabung tersebut, karena asupan extra fooding itu sungguh sangat dibutuhkan ketika mabung. Maka dari itu ketika burung ini sudah mulai rontok bulu, alangkah baiknya dijor aja EF-nya. Jangan takut burung ini OP, jangan takut burung ini nanti berlemak seperti itu. Yang penting burung ini cepet aja dulu untuk masa proses mabung tersebut. Itu kalau saya pribadi, yang saya lakukan adalah saya pastikan burung ini terpenuhi untuk masalah EF-nya. Kita bisa memberikan jangkrik 10 pagi, 10 siang, 10 sore, nggak masalah. Atau 10 pagi, terus siang dikasih keroto, terus sore ditambahkan jangkrik 15, nggak masalah sob. Kalau saya pribadi, saya kasih maksimal untuk extra fooding ya. Tujuannya yang pertama, burung ini agar cepat mabungnya, burung ini agar tidak drop masalah kondisinya. Terus yang ketiga, burung ini agar cepat kembali atau top performa ketika burung ini nanti setelah mabung. Nah, ini karena apa? Ya karena pada proses mabung sampai proses mau selesai mabung, burung ini terpenuhi terus untuk masalah asupannya. Seperti itu sob. Yang ketiga, yang kedua, faktor lingkungan. Kenapa kok bisa bikin murai batu tersebut itu macet mabung atau mabung tidak sempurna? Jadi gini sob, burung murai batu ini kan makhluk hidup juga. Jadi ketika burung makhluk hidup ini proses mabung, maka yang dibutuhkan adalah ketenangan, burung ini kenyamanan, asupan protein yang bagus ya. Dan kalau misalkan burung ini stres, maka burung ini bisa terjadi yaitu stop, macet untuk mabungnya. Jadi faktor stres ini banyak faktor. Bisa jadi burung ini karakternya minta sendiri ya, tidak dekat murai batu lain, tidak dekat dengan masteran lain, bisa seperti itu. Atau faktor lingkungan yang terlalu bising, atau faktor lingkungan yang misalkan lingkungannya itu sangat pengap. Nah, seperti itu. Maka dari itu yang saya sarankan ketika burung murai batu ini proses mabung, taruh di tempat yang nyaman, yang sirkulasinya itu enak, yang kita sendiri ketika ada di situ ya itu nyaman seperti itu. Nah, kalau kita sudah nyaman di tempat tersebut, maka insya Allah kita sama-sama makhluk hidupnya, maka burung tersebut juga akan nyaman. Itu itu sangat perlu diperhatikan. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah kesalahan kita dalam merawat murai batu. Dalam artian apa? Ketika murai batu kita itu mabung atau rontok bulu, kita malah melakukan penjemuran. Nah, ini kenapa kok penjemuran malah bikin burung tersebut macet? Nah, faktornya hampir sama dengan faktor yang kedua, yaitu kondisi burung murai batu saat burung ini mabung itu suhu tubuhnya itu sudah tinggi sob. Dan ketika suhu tubuh ini sudah tinggi dan ditambah dengan penyemuran, apa yang terjadi? Malah bonyok sob ya, malah burung ini kasihan, malah burung ini malah makin stres. Sudah panas ditambah lagi panas. Dan kita tidak mempersiapkan juga untuk cepu air minum yang besar untuk mandi. Nah, ini malah gimana? Burung ini malah akan stres. Udah panas di dalam ditambah panas di luar, sehingga jadinya stres dan burung ini macetlah untuk rontok bulunya. Performanya menurunlah dalam 1 tahun. Nah, dijuallah dengan harga murah dan pusinglah kita sebagai perawat
yang baru merawat murai batu. Nah, ini adalah beberapa faktor kegagalan kita ya sob ya, kalau kita tidak memahami atau mempelajari tentang murai batu atau proses-proses murai batu saat mabung. Nah, seperti itu sob. Jadi untuk masa mabung ini masa krusial sob ya, masa krusial yang dimana kita itu harus benar-benar memaksimalkan agar burung ini mau rontok bulu semuanya. Karena rontok bulu secara sempurna, tuntas secara sempurna, ini adalah faktor kita untuk memulai performa murai batu ini menjadi lebih baik. Nah, itu sob ya, manajemen kandang ya, manajemen pola makanan, manajemen untuk lingkungan, dan pastikan jangan dijemur. Gitu sob ya. Semoga teman-teman bagi yang murai batunya sedang mengalami mabung diberikan mabungnya tuntas, dan setelah tuntas, setelah burung ini rekondisi, bisa hebat murai batunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.